Itu juga Allah menciptakan kita rohaniyah. Rohaniyah itu adalah kalbu, hati yang ada dalam manusia. Maka adanya rohaniyahnya yang akan kekal selama-lamanya. Iman Islam, semua kebaikan mandum terdapat dalam rohaniyah manusia, ruh dalam hati manusia. Manusia lebih daripada makhluk yang lain karena punya rohani, punya akhlakul karimah, punya jiwa yang suci dan bersih. Bukan karena tubuh gedanya. Mungkin tubuh gedanya adalah hal yang biasa, yang akan hancur pada suatu saat. Tapi yang sangat menyedihkan hari ini, di mana banyak manusia memikirkan yaitu jasmani, tapi mereka tidak pernah memikirkan rohani. Rohaniyah tanya uronya tidak pernah terperhatikan bagaimana situasi rohaniyah kita. Kiban iman di dalam dada katanya. Sudah siapkah dengan bekal rohaniyah katanya untuk menghadapi akhirat? Tapi hanya selalu katanya membuat kesenangan jasmani, membuat kesenangan tubuh katanya. Tak korbankan harta, tak korbankan umur, tak korbankan kehidupan, hanya untuk membahagiakan tubuh yang kasar. Sementara rohaniyah uronyo kadang-kadang katanya dalam keadaan lapar. Jangankan makanan-makanan pokok, jangankan makanan-makanan tambahan, makanan yang paling pokok mentang kadang-kadang tertinggalkan untuk kebutuhan rohaniyah. Padahal rohaniyah inilah yang akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ketimbang dengan perjalanan yang dihadapi oleh tubuh manusia. Tubuh manusia hanyalah perjalanan sampai di kuburan. Sampai di kuburan akan hancurlah segala tubuh-tubuh ini, dia tidak ada arti lagi. Jasmani manusia dia tidak akan berarti semakin hari semakin tua. Jasmani katanya semakin hari semakin melemah. Jasmani kita semakin hari semakin berkurang. Akan tetapi rohaniyah inilah yang akan melakukan perjalanan sesudah mati. Berapa tahun jasmani ini berada dalam kuburan? Berapa tahun jasmani ini berada di dalam alam belang padang mahsyar? Berapa tahun dia akan berada dalam titik siratal mustaqim? Bagaimana rohaniyah ini dikala menghadap seorang pencipta Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita hari ini melupakan. Berapa banyak harta yang sudah kita korbankan untuk jasmani kita, dan berapa banyak harta yang kita korbankan untuk rohani kita. Berapa banyak tenaga yang kita korban untuk jasmani kita, dan berapa banyak tenaga yang kita korbankan untuk rohani kita. Bahkan tanya uronyo apabila terjadi sebuah penyakit bak tubuh katanya, langsung legitnya tak obati dan tak korbankan harta. Hansip legitnya mengubat bak menteri dan jabat dokter. Hansip bak dokter dan jabat spesialis, hansip di dalam negeri, kita mau mengorbankan harta untuk jasad. Tapi rohani kita, pernahkah kita mendengar, pernahkah kita jabat seorang ulama melihat bagaimana iman, bagaimana situasi iman kitanya? Bisakah imannya terpertahankan di kala mati kitanya? Bisakah imannya selamat? Dan dunakah perbekalan yang kita persiapkan untuk perjalanan akhirat?